Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu di pagi hari ini kita akan membahas mengenai nematoda. Untuk lebih jelasnya, mari dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Definisi atau pengertian dari nematoda. Nematoda bersumber dari bahasa Yunani yaitu nema yang artinya benang dan ode yang artinya seperti. Jadi nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik atau berbentuk seperti benang. B. Ciri-ciri nematoda. Ciri-ciri yang pertama dari nematoda adalah berbentuk bulat panjang atau gilik atau mirip dengan benang. Yang kedua merupakan hewan tripoblastik dan pseudocelomata, artinya berongga tubuh semu. Yang ketiga, nematoda hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat, nematoda hidup parasit di dalam hewan, tubuh manusia, dan tumbuhan. Selanjutnya, nematoda dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau, serta di tanah. Ciri-ciri selanjutnya, nematoda terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Nematoda berukuran bervariasi mulai dari hidup di air tawar dan darat berukuran kurang dari 1 mm, sedangkan di laut hidup mencapai 5 cm. Nematoda merupakan yang pada cacing betina itu ukurannya lebih besar daripada pada cacing jantan. Bentuk tubuhnya silindris atau bulat panjang seperti gilik dan tidak bersegmen. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari nematoda adalah bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial, semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh dari nematoda. Yang pertama secara sistem reproduksi. Filum nematoda reproduksi selalu dilakukan secara seksual. Umumnya diesis dan jantan ditandai dengan ekor berbentuk kait berukuran lebih kecil dari betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, rongga vesika seminalis, dan sebuah lubang kelamin. Alat reproduksi betina terdiri atas ovarium, reseptakulum seminalis, uterus, vagina, dan vulva. Proses fertilisasinya terjadi secara internal di dalam tubuh cacing betina. Kemudian telur yang sudah dibuahi memiliki cangkang yang tebal dan keras. Di permukaan cangkang mempunyai pola yang spesifik, biasanya digunakan untuk proses identifikasi jenis cacing yang menginfeksi manusia melalui pengamatan telur cacing pada tinja. Telur menetas menjadi larva yang membentuk mirip dengan induknya. Larva mengalami molting atau pergantian kulit sampai 4 kali. Dan yang terakhir, cacing dewasa tidak mengalami pergantian kulit, tetapi tubuhnya tumbuh membesar. Daur hidup dari nematoda adalah memerlukan satu inang atau lebih, seperti Wucheria brandcofti atau cacing filaria, memiliki inang utama manusia dan inang perentaranya berupa nyamuk. Sedangkan pada Oxyuris vermicularis atau cacing kremi yang hanya membutuhkan satu inang manusia dan tidak memerlukan inang perantara. Selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan pada nematoda. Sistem pencernaan pada nematoda adalah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, faring, esofagus atau gelembung faring, dan usus serta anus. Mulutnya terletak di ujung anterior dan di sekitarnya terdapat 3 atau 6 bibit, papila, dan seta. Mulut yang berhubungan dengan bucal kapsul atau rongga mulut terkadang dilengkapi dengan rahang yang kuat. Nematoda karnivor atau herbivor memiliki stilet yang berbentuk seperti jarum suntik atau gigi di dalam rongga mulutnya dan berfungsi untuk menusuk dan menghisap sari makanan dari tanaman atau mangsanya.
Dan yang terakhir, pada sistem pencernaannya, nematoda mempunyai usus yang panjang sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Rektumnya pendek dan diakhiri oleh anus yang terletak di bagian posterior. Yang ketiga, sistem peredaran darah dan pernapasan pada nematoda. Nematoda tidak mempunyai sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Transportasi dan pertukaran zat terjadi secara difusi. Yang keempat, sistem ekskresi. Nematoda mempunyai alat ekskresi berupa sistem sel kelenjar dengan saluran atau tanpa saluran. Pada spesies yang hidup di laut, alat ekskresi berupa kelenjar Rennet atau Rennet gland yang terletak di dekat faring dan berjumlah 1 atau 2. Yang kelima, sistem indera nematoda. Nematoda mempunyai alat indera yang berupa sensilia, papila, seta, amfit, dan pasmid, serta terdapat di bagian kepala dan seluruh permukaan tubuh. Kemoreseptor terdapat di amfit atau kepala dan pasmid, yaitu ujung posterior. Nematoda hidup bebas dengan mempunyai bintik mata. Sistem saraf berupa lingkungan saraf yang mengelilingi esofagus atau dengan berhubungan dengan 6 benang saraf anterior dan 4 atau lebih benang saraf posterior. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi nematoda. Dari gambarnya udah ketahuan ya. Yang pertama yaitu Adenoporea. Anggota kelas dari Adenoporea tidak mempunyai pasmid atau organ kemoreseptor, sehingga disebut dengan apasmida. Banyak yang hidup bebas tetapi menjadi parasit di berbagai hewan. Contohnya itu ada Trichus ovis sebagai parasit di domba. Lalu ada cacing Trichinella spiralis menjadi parasit di usus karnivora dan manusia. Cacing yang menyebabkan penyakit trichinosis. Setelah cacing dewasa kawin, cacing jantan akan mati, sedangkan cacing betina menghasilkan larva. Larva kemudian akan memasuki sel-sel mukosa dinding usus, kemudian mengikuti peredaran darah hingga ke otot lurik. Ini ya, salah satu dari klasifikasi kelas Adenoporea, yaitu Trichinella spiralis. Dalam otot lurik, larva membentuk sista. Manusia mengalami infeksi cacing jika cacing dimakan yang kurang matang dan mengandung sista. Penyakit trichinosis ditandai dengan rasa mual yang hebat dan terkadang menimbulkan kematian ketika larva menembus otot jantung. Jadi usahakan kalau kita memasak segala sesuatunya harus benar-benar matang, jangan sampai kurang matang untuk mencegah cacing tidak bisa hidup di dalam makanan yang akan kita konsumsi. Nah, ini ada contohnya yang kedua, yaitu Sekernenthea. Sekernenthea ini ada 5 jenis cacing. Yang pertama yaitu cacing Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Ascaris lumbricoides ialah parasit usus halus manusia yang menyebabkan penyakit askariasis. Infeksi cacing perut menyebabkan penderita mengalami kekurangan gizi. Tubuh pada bagian anterior cacing biasanya memiliki mulut dengan dikelilingi 3 bibir dan gigi-gigi yang kecil. Cacing betina memiliki ukuran lebih panjang. Di bagian ekornya runcing dan lurus serta menghasilkan 200.000 telur per hari. Cacing jantan berukuran panjang sekitar 15-31 dengan diameter 2-4 mm. Bagian ekornya runcing melengkung dan di bagian anus terdapat spikula yang berbentuk kait untuk memasukkan sperma ke tubuh betina. Setelah terjadi perkawinan, cacing betina menghasilkan telur. Telur kemudian keluar bersama tinja. Telur ini nantinya mengandung embrio yang terletak bersama-sama dengan makanan yang terkontaminasi. Di dalam usus, inang telur menetas menjadi larva. Larva selanjutnya menembus dinding usus dan masuk ke daerah pembuluh darah, jantung, paru-paru, faring, dan usus halus sehingga cacing dapat tumbuh menjadi dewasa. Ini ya, lebih berukuran panjang pada betina cacing Ascaris lumbricoides dibandingkan pada jantannya. Oke. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas Ankylostoma duodenale atau cacing tambang.
Ankylostoma duodenale disebut dengan cacing tambang karena sering ditemukan di daerah pertambangan, misalnya di Afrika. Spesies cacing tambang di Amerika yaitu Necator americanus, cacing yang hidup parasit di usus halus manusia dan menghisap darah sehingga dapat menyebabkan anemia bagi penderita ankylostomiasis. Cacing tambang dewasa yang betina itu berukuran 12 mm, mempunyai organ-organ kelamin bagian luar atau vulva dan dapat menghasilkan 10.000 sampai 30.000 telur per hari. Cacing jantan yang berukuran 9 mm dan mempunyai alat kopulasi di ujung posterior. Di ujung anterior cacing terdapat mulut yang dilengkapi 1 sampai 4 pasang gigi kitin untuk mencengkram dinding usus inang. Setelah terjadi perkawinan, cacing betina menghasilkan telur. Telur keluar bersama feses atau tinja penderita. Di tempat yang becek, telur menetas dan menghasilkan larva. Larva ini kemudian akan masuk ke dalam tubuh manusia. Melalui apa? Melalui pori-pori telapak kaki. Larva kemudian mengikuti aliran darah menuju jantung, paru-paru, faring, dan usus halus hingga tumbuh menjadi dewasa. Makanya, untuk mencegah cacing ini masuk, salah satunya selalu gunakan alas kaki kemanapun kita pergi. Oke, karena ini bisa masuk melalui pori-pori telapak kaki. Selanjutnya, nah ini ada gambarnya ya, dia sedang menggaruk-garuk bagian belakangnya. Dari judulnya nampak ya, infeksi cacing kremi ya. Yang C, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis atau cacing kremi berukuran 10 sampai 15 mm. Cacing ini hidup di usus besar manusia, khususnya pada anak-anak. Cacing dewasa betina menuju ke dubur pada malam hari untuk bertelur dan mengeluarkan suatu zat yang menyebabkan rasa gatal. Rasa gatal menyebabkan penderita menggaruknya sehingga telur cacing mudah terselai di buku-buku. Di buku-buku itu maksudnya di bagian kuku ya. Telur cacing dapat tertelan kembali pada saat penderita makan. Nah, di usus telur akan menetas menjadi cacing kremi yang baru. Cara penularan cacing kremi tersebut disebut dengan autoinfeksi. Jadi kita garuk sendiri pantat kita. Ini contoh ya, maaf ya. Lalu karena kita waktu mau makan lupa mencuci tangan, padahal telur cacing itu lengket di bagian kuku kita, auto masuk lagi dia bersama makanan ke dalam usus kita dan akan menetas menjadi cacing kremi yang baru. Untuk itu rajinlah mencuci tangan untuk menghindari penularan cacing masuk lagi ke dalam tubuh melalui makanan yang kita konsumsi dengan menggunakan tangan. Selanjutnya dari gambarnya udah nampak jelas ya. Kakinya besar, ini berarti penyakit kaki gajah. Ya, penyebabnya adalah yang D, Wucheria brandtkopfti atau cacing filaria atau cacing rambut. Wucheria brandtkopfti yang hidup parasit di kelenjar getah bening atau limfa. Cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis atau filariasis. Cacing dewasa berukuran diameternya 0,3 mm. Cacing betina berukuran panjang 8 cm dan jantannya berukuran 4 cm. Setelah terjadi perkawinan, cacing betina menghasilkan mikrofilaria. Lalu di siang hari, mikrofilaria ini berada di pembuluh darah yang besar dan pada malam hari pindah ke pembuluh darah kecil di bawah kulit. Bila nyamuk perantaranya yaitu berupa Culex, Anopheles mansonia atau Aedes menggigit di malam hari, maka mikrofilaria ini bersama dengan darah masuk ke dalam perut nyamuk. Mikrofilaria dapat menembus dinding usus nyamuk menuju ke otot toraks dan bermetamorfosis. Setelah mencapai ukuran 1,4 mm, mikrofilaria pindah ke belalai nyamuk dan siap ditularkan ke orang lain. Cacing ini akan menggulung di kelenjar limfa dan tumbuh hingga dewasa. Cacing dewasa yang berjumlah banyak akan menghambat sirkulasi getah bening, sehingga setelah beberapa tahun mengakibatkan pembengkakan pada kaki. Ini ya, ada gambarnya dengan jelas saya kasih. Oke, yang terakhir dari klasifikasinya yaitu adalah Onchocerca volvulus. Ya, Onchocerca volvulus. Onchocerca
Phophulus merupakan cacing mikroskopis penyebab onchocerciasis atau river blindness yang mengakibatkan kebutaan. Faktor pembawanya adalah lalat kecil penghisap darah atau black fly, Simulium. Cacing ini banyak terdapat di Afrika dan Amerika Selatan. Ini ya. Ini lalat kecilnya. Lalat kecil penghisap darah black fly namanya. Ya, ini faktor pembawa dari cacing ini tadi, Onchorea phophulus. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa sih peranan dari nematoda ini? Pada umumnya nematoda merugikan karena hidupnya parasit dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan tumbuhan. Contohnya Globodera rostochinensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor dari virus sebagian tanaman pertanian. Yang ketiga ada Ascaris lumbricoides dan Enterobius vermicularis, tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, merupakan benalu pada manusia karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia. Ada juga nematoda yang menjadi predator hama, misalnya ulat tanah yaitu Caenorhabditis elegans merupakan nematoda yang hidup bebas di tanah, telah lama digunakan sebagai organisme model untuk penelitian mengenai perkembangan hewan, termasuk perkembangan saraf, karena mudah dikembangbiakkan dan mudah dianalisis struktur genetiknya. NASA bahkan menggunakan Caenorhabditis elegans untuk meneliti dampak dari gravitasi nol pada perkembangan otot dan fisiologinya dengan mengirim sampel cacing tersebut keluar angkasa selama 2 minggu. Baiklah anak-anak, itu dia tadi penjelasan saya mengenai nematoda hari ini. Nah, untuk itu silahkan kalian pindahkan ke buku catatan kalian, tulis yang rapi. Jika ada gambar ingin kalian gambar sendiri boleh, jika ingin kalian print dan kalian tempel juga boleh. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, terutama karena kita membahas mengenai cacing tadi begitu banyak ya, yang bersifat parasit bagi tubuh manusia. Selalulah kalian menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan sebelum makan. Oke, selalu menggunakan alas kaki kemanapun kita berpergian. Ya, selalu menggunting kuku agar rapi. Tujuannya apa? Ya, jika kita mencegah agar tidak ada telur-telur cacing yang bertelur yang terlengket di kuku kita, sehingga menghindari untuk masuk kembali ke dalam tubuh kita bersama makanan saat kita makan menggunakan tangan. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.